Yo guys, jadi aku mau kasih kalian edukasi buat analisa yang benar gimana dengan konfirmasi. Oke, cara cari konfirmasi itu simple guys. Jadi kalian terus tentuin dulu zona buat kalian entry itu di mana dan reasonnya apa. Konfirmasi ini bisa dipakai dengan reason apapun, tapi kita cari konfirmasi itu di time frame kecil. Jadi reason kalian entry itu minimal di time frame M15, M30, H1, H2, H4 juga boleh. Oke. Jadi reason entry kalian tuh bebas, mau itu engulfing di time frame besar, mau itu SNR, SND, RBS, SBR itu bisa guys, ataupun Fibonacci juga bisa guys. Jadi kita contohin dulu di sini zona SNR aja ya, karena aku udah cek juga di sini ada di time frame H1 itu ada SNR, di sini ada resisten, dan di bawahnya juga ada yang dinamakan support. Sorry. Di sini juga ada area support. Nah, kenapa dia bisa uh, naik setelah nyentuh area support dan turun nyentuh area resisten? Itu pasti ada konfirmasinya guys. Jadi kalian kalau entry itu nggak sembarangan. Jadi tidak terlalu terburu-buru untuk masuk posisi. Jadi cara simpelnya seperti ini. Kalian harus tahu dulu. Aku contohin dulu cara entry konfirmasi sell dan konfirmasi buy. Kalian harus lihat ini. Konfirmasi buy itu seperti ini guys. Dia turun, naik, bawah, baru naik. Ini konfirmasi untuk ambil buy. Jadi kalau dia nyentuh area support, area resisten, kalian ambil konfirmasi seperti ini. Nah, disinilah kalian entry-nya. Di area sini kalian entry. Nah, terus konfirmasi sell gimana? Kita cari lagi konfirmasi sell seperti ini. Wah, aku contohin dulu ya. Konfirmasi sell seperti ini. Dia turun, dia naik, turun, dia naik. Di sini kalian entry baru dia bakal junam. Ini untuk entry sell. Jadi kalian harus tandain dulu. Harus paham dulu gimana konfirmasi sellnya, dimana entry-nya. Nah, ini kalian harus paham dulu polanya, pola konfirmasinya, entry. Nah, seperti ini ya. Kalian kalau misalkan tonton video ini boleh screenshot aja konfirmasi buat entry sell dan buat entry buy. Seperti ini ya. Udah jelas, oke? Sekarang kita praktek ke marketnya, oke? Nah, kita contoh dulu di time frame H1 ini, kita contoh di area support dulu ya, support dulu. Konfirmasi ini bisa kalian pakai di time frame M2 ataupun M3. Kayak kalian carilah konfirmasinya seperti ini ya, di time frame M2 maupun M3. Nah, kita buka dulu kita tandain dulu guys, karena candle ini menyentuh area support, kita tandain dulu. Nah, kita tandain, oke, kita udah tandain ya. Nah, ini. Terus kita buka di M3. Kita cari yang kita tandain tadi. Nah, ini kita tandain tadi ya. Kita cari. Nah, ini kita tandain tadi. Dan kita buka di sini pakai line chart, pakai garis. Nah, oke, karena kita mau cari ambil buy, kita cari konfirmasi seperti yang aku contohin tadi, seperti ini. Yang contohnya kalau di candle itu anggapannya itu jadi resisten become support. Nah, ternyata kalau kalian misalkan entry buy di sini duluan, otomatis kalian bakal floating dulu ke bawah dan jemput stop loss kalian. Karena di sini baru nyentuh area supportnya. Jadi, cara entry yang benar gimana? Kita cari konfirmasinya dulu, guys. Seperti seperti garis yang aku contohin tadi. Ternyata di sini ada konfirmasinya, guys. Nah, kalian lihat di sini. Dia ada konfirmasi. Nah, membentuk jadi RBS. Nah, di line chart. Jadi kalian boleh entry buy-nya di sini. Dia naik, turun ke bawah, naik, turun ke bawah,
Boom, bentuk konfirmasi dan dia play berapa jauh, play tinggi. Nah, seperti ini guys ya. Oke, seperti ini. Berarti kalau kalian entry-nya di sini, karena sudah ada konfirmasi, jadi kalian entry-nya di sini. Nah, setelah dia nyentuh area line chart atas dengan area line chart bawah, seperti RBS, entry dia fly, entry di sini berarti dia fly. Wah, fly ya hampir ratusan pip guys. Nah, itu untuk cari entry buy, konfirmasi buy. Dan sekarang kita bakal cari konfirmasi sell. Nah, ini untuk konfirmasi lagi, sekali lagi saya ulangi ya. Konfirmasi ini bisa dipakai time frame M2 atau M3. Dan kita pindah lagi, kita move lagi ke konfirmasi sell. Oke. Jadi yang garis yang konfirmasi di awal tadi kalian boleh screenshot aja buat jadi referensi. Nah, kita ambil, kita ubah dulu ke candle. Oke, kita cari lagi karena kita mau ambil sell. Kalau kita mau ambil sell, berarti kita harus cari resisten dulu. Kita cari resisten yang dekat aja ya. Oke, di sini ada RBS. Oke, kita contoh RBS aja guys. Ada RBS dulu di sini. Kita contoh resisten aja deh. Kita contoh resisten aja ya. Kita hapus dulu. Kita hapus semua aja deh. Kita hapus semua. Jadi kita cari sell. Di sini kalau kita lihat ada resisten. Oke, dia ada resisten di sini. Untuk pemula tuh pasti langsung entry sell. Kalau untuk kalian paham konfirmasi, kalian tuh harus buka dulu. Kita tandain dulu candlenya. Oke, kita tandain. Dan kalian harus buka dulu candle M3 lagi dengan line chart. Oke. Sudah dapat zonanya, sudah dapat tanda yang kita garisi tadi, dan kita buka line chart lagi. Sorry salah. M3. Tapi kalau aku sering pakai M3 sih ya. Tapi bebas aja, sama aja, kalau mau M2 juga boleh. Kita buka garis ini candle tadi, otomatis kan kita mau cari sell. Oke. Kita mau cari sell dan ya ini ada sebenarnya ada konfirmasi duluan di sini, tapi dia udah jatuh duluan ya. Jadi kita cari candle yang bentuknya seperti ini guys. Karena kita mau cari sell, jadi kita cari yang seperti ini line chartnya. Naik, junam, naik, entry di sini baru junam. Nah, tandain. Nah, kita cari candle line chart seperti ini guys buat ambil konfirmasi. Ternyata line chartnya sebenarnya sudah ada di sini. Nah, ini guys seperti ini contohnya guys. Ini juga termasuk ya. Pokoknya kalian cari aja zona SBR. Oke, cari zona SBR. Karena kita mau cari sell, jadi kita cari zona SBR dan kalian boleh entry sell di sini. Ini udah membentuk nih, dia naik turun, terus naik lagi turun tak nyentuh area support di sini. Nah, baru kalian entry sell guys. Ini sekarang kalian boleh entry sell. Oke, itu aja sih penjelasan dari aku cara cari konfirmasi. Buat kalian yang nggak paham, kalian boleh tanyakan aja lagi nanti, oke?